Al-istighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar itu sangat banyak sekali faedahnya. Di antaranya adalah menghilangkan kesusahan. Pada hadis yang pertama, baginda Rasul bersabda, "Man lazimal istighfar." Barang siapa yang menetapi istighfar, istiqomah membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, maka Allah akan menjadikan dari setiap kesedihan. Alhammu niku sumpek, biasanya digandengkan dengan al-ghammu. Ada hammun, ada ghammun. Podo-podo sumpek. Kalau hammun ini sumpek dari perkara yang belum terjadi. Contoh, orang kredit sepeda motor, tiap awal bulan bayar. Sekarang masih pertengahan bulan, wis sumpek, padahal gurung bayar. Ujian akhir kurang 1 bulan, sumpeknya sekarang, itu namanya hammun. Tapi kalau ghammun itu ya sumpek yang dirasakan karena peristiwa yang sudah terjadi. Kalau ini kan belum terjadi, maka sumpek-sumpek seperti ini dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min kulli dhikin makhraja, dari setiap kesempitan, dari setiap himpitan hidup, Allah memberikan solusi, jalan keluar yang terbaik. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ingat redaksinya, wa razaqa. Di situ fi'il madhi, padahal rezekinya belum dikasih. Masa orang baca istighfar belum baca sudah dikasih? Itu razaqa. Mestinya kan wa yarzuq. Yang seperti ini sama dengan kaidahnya alfiyah itu. Qala Muhammadun wa bil maliki. Mestinya yaqulu, karena belum ngomong kan begitu. Tapi kok qala, kata para ulama, ini faedahnya adalah tahu li tahaqquqil wuku, karena saking dari yakin akan terjadi. Yakin. Berarti wa razaqahu min haitsu la yahtasib, pasti. Maka hanya menunggu waktu saja. Orang yang rajin membaca istighfar pasti dikasih rezeki oleh Allah. Tinggal nunggu waktunya saja. Satu ketika Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau didatangi oleh orang yang bermasalah, punya masalah. Wahai Syekh, aku memiliki usaha dan usahaku senantiasa gagal. Apa yang harus aku lakukan? Kata beliau, istighfar. Istighfar, perbanyaklah baca istighfar. Ada datang lagi, wahai Syekh, saya sudah nikah lama, tidak punya keturunan. Apa yang harus saya lakukan? Padahal aku sudah mendatangi dokter, tabib, alternatif, sampai kang buntu sudah datang. Tak jual menampakkan hasil. Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Istaghfirullah. Kamu banyak-banyak baca istighfar. Ada orang datang dari kampung yang jauh, wahai Syekh, di desa kami terjadi kemarau berkepanjangan, sawah-sawah rusak, jalan-jalan rusak.
karena tidak ada hujan. Apa yang harus kami lakukan? Kata beliau, istighfirullah. Bacalah istighfar. Ada lagi petani, wahai saya adalah petani punya sawah. Kalau panen itu terus gagal panen, apa yang harus aku lakukan? Istighfirullah. Bacalah istighfar. Ada santri nguping, santrinya Syekh Hasan Basri. Enggak, ini saya ini kok aneh. Penyakitnya macam-macam, obatnya cuma satu. Istighfar. Kok garok sing liyo? Karena hatinya ini grundel, kepo. Akhirnya tanya sama Syekh Hasan Basri, wahai Syekh, mohon maaf sebelumnya, aku tadi mendengar beberapa orang yang datang mengadukan masalahnya dan engkau cuma memberikan satu solusi, yaitu baca istighfar. Kok seperti itu? Kata Syekh Hasan Basri, ya memang seperti itu. Ini adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah, mintalah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Kalau kalian mau beristighfar, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, maka Allah akan menurunkan air hujan untuk daerah-daerah yang kemarau, paceklik, gak ada hujan, Allah akan menurunkan hujan. Wa yumdidkum bi amwalin, orang yang berusaha seret usahanya, maka Allah akan memperbanyak hartanya, melancarkan usahanya. Wa banin, bagi orang yang menikah kemudian tak juga kunjung memiliki keturunan, Allah akan berikan anak-anak untuknya. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar, Allah akan memberikan kebun-kebun, sungai-sungai. Ini adalah resep dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka istighfar itu adalah solusi. Seperti pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Sering-sering baca istighfar. Maka di dalam istighosah zatil ma'ad itu bacaan pertama kali yang dibaca adalah astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara. Jadi kalian itu kalau meneng-meneng atau sumpek-sumpek, ojo ngelamun, la ta'lamun, jangan kalian melamun, tapi baca istighfar. Astaghfirullahaladzim innahu kana. Ingat, orang melamun itu berbeda dengan berpikir. Kalau orang berpikir itu otaknya penuh, isi dengan ilmu. Tapi kalau orang lamun, kosong lompong pikirannya. Pikiran itu atau hati itu sama dengan rumah. Kalau rumah itu kosong lama nggak dihuni, siapa yang menempati? Jin, setan, genderuwo, bikobel, gandong, ya gitu. Sama dengan hati kalian, tatkala hatimu sumpah, ngelamun, itu kosong, maka yang datang adalah setan. Dan tidak sumpek-sumpek menang-menang Astagfirullahaladzim innahu kana ghaffara. Dibaca itu. Masalah apapun Allah akan memberikan solusi yang terbaik dari permasalahan kamu. Kemudian akhir-akhir ini banyak terjadi bencana. Bahkan di Malang sendiri, di sana sini banyak banjir, ada longsor. Bahkan beberapa hari kemarin, 2 hari ini ya, malam-malam ada dentuman, suara keras, dan itu belum ketemu itu dari mana. Ada yang mengatakan dari Gunung Raung, ada yang mengatakan itu ada latihannya tentara, tapi semuanya sudah ditolak.
mungkin juga dari cek sound. Dan sampai sekarang masih misterius itu mana kepastiannya, dari mana sumbernya. Ya. Ini luar biasa, bencana-bencana banyak. Tatkala orang-orang meributkan tentang COVID, orang sama-sama takut akan COVID, khawatir mati gara-gara COVID. Allah kemudian menyadarkan kita bahwa orang mati itu gak hanya karena COVID. Pesawat jatuh mati, ono banjir ya sih mati, ada kecelakaan apa mati. Mati itu gak harus COVID, tapi kalau sudah waktunya mati, alasan apapun, maka orang itu akan mati. Ta'addadatil asbab wal mautu wahidu. Kalau sebab boleh macam-macam, tapi sama-sama satu, sama mati. Ya. Maka Allah itu menurunkan azab yang luar biasa. Maka Sayyidina Ali beliau mengatakan, kana fil ardi amanani min azabillah. Ada dua garansi dari azabnya Allah. Ada dua pengaman dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya yang satu sudah tiada, tinggal yang nomor dua ini, silakan dijaga. Apa yang pertama adalah wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama kanjeng Nabi ada, Allah tidak akan mengazab bumi. Namun Nabi sudah tidak ada. Yang kedua adalah bacaan istighfar, dan ini masih ada, maka silakan dilanjutkan. Ditanya kepada Sayyidina Ali, kenapa kok demikian? Iya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah sekali-kali tidak akan mengazab satu kaum di mana engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengahnya, dan Allah tidak akan mengazab satu kaum di mana kaum itu mau beristighfar. Maka menghadapi banyak bencana itu, hadapi dengan banyak-banyak membaca istighfar. Karena dengan istighfar kita meminta ampunan kepada Allah, dan azab itu diturunkan karena kita banyak dosa. Tatkala kita diampuni oleh Allah dosanya, insya Allah Allah tidak murka kepada kita, hanya tidak menurunkan dosanya. Ada salah seorang ulama salaf, dia ditanya, kaifa anta wa dinuka, bagaimana kondisi engkau dan agamamu? Dia mengatakan, tumazzikuhul ma'asi, agamaku dirobek-robek oleh maksiatku sendiri, wa uraqihu bil istighfar, namun aku tambal kembali agamaku dengan istighfar. Para santri sekalian, ojo akeh mikir, la tufakkir katsiran, jangan kau banyak mikir, bal istaghfir katsiran, tetapi perbanyaklah membaca istighfar. Fallahu yaftah bil istighfar abwaban la yuftahu bit tafkir, karena Allah akan membuka banyak sekali pintu-pintu yang buntu dengan istighfar, yang mana itu tidak bisa dibuka pintu tersebut hanya dengan memikir-mikir saja. Perbanyak istighfar, dan tatkala kalian banyak istighfar, bapak, ibu, kakek, nenek kalian akan diangkat derajatnya oleh Allah di surga. Maka diceritakan oleh kanjeng Nabi, ada orang masuk surga terheran-heran karena dia menempati surga VVIP, sementara teman-temannya ada di bawah. Tanya sama Allah, ya Allah, aku dulu puasa sama temanku, sedekah sama dengan tetanggaku, qiyamul lail sama dengan orang lain, tapi kenapa mereka di bawah, aku di atas? Anna hadza, dari mana ini semua? Maka kemudian Allah menjawab, hadza istighfari waladika, ini semua kau dapatkan karena bacaan istighfar anakmu. Maka perbanyak baca istighfar, dan masuk surga itu sebetulnya mudah.
masuk surga itu gampang. Gampang. Kalian baca Sayyidul Istighfar. Kata baginda Rasul, tidak ada orang yang membaca Sayyidul Istighfar di siang hari, kemudian sebelum sore dia mati, fahuwa min ahlil jannah. Dia termasuk ahli surga. Dan tidak ada orang yang membaca Sayyidul Istighfar pada malam hari, kemudian dia mati pada malam itu sebelum pagi datang, maka dia termasuk ahli surga. Jadi bagaimana caranya? Ya silakan istiqomahkan baca pagi sore Sayyidul Istighfar. Apalagi pas sakit, ojo lali mojo Sayyidul Istighfar. Sakit keras baca Sayyidul Istighfar. Kok mati saat itu? Jaminan masuk surga. Pena Allah. Dan ini jaminan ini pasti. Kenapa? Hadisnya Sahih Bukhari. Jadi bukan PHP bukan. Ya. Ini asli. Apa Sayyidul Istighfar itu? Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma